Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di doa pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan, marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Kau karuniakan, di mana kami boleh berkumpul dalam persekutuan doa. Bapa, dekatkan kami satu pada yang lain, sekalipun kami tidak bertemu dan tidak bertatap muka. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kebersamaan yang bersumber daripadamu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami mau mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema dua saudara laki-laki. Anda punya saudara laki-laki? Ada yang punya, ada yang tidak. Atau punyanya saudara perempuan? Sama saja. Ada yang punya, ada yang tidak. Khususnya kalau anak tunggal, saudara laki nggak punya, saudara perempuan nggak punya, tapi barangkali punya saudara sepupu, punya teman yang sudah seperti saudara. Pokoknya kita tidak hidup sendirian. Ada saudara kandung, ada sepupu, ada teman. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dua saudara laki-laki dengan didasarkan pada perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Perumpamaan yang saya harap tidak asing buat kita sekalian. Perumpamaan yang mengisahkan seorang ayah yang punya dua orang anak laki-laki, yang disebut satu sebagai si sulung atau yang sulung, dan yang lain disebut sebagai yang bungsu. Dua saudara laki-laki yang jadi tema renungan pagi ini. Apa yang terjadi dengan dua laki-laki yang bersaudara itu? Sekali si bungsu meminta harta ayahnya yang menjadi bagiannya. Dengan harta itu dia pergi berfoya-foya, memboroskan hartanya sampai habis, sehingga ia lalu bekerja. Dan di tengah ia bekerja, ia merasa diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Dia bekerja dan ia tetap merasa lapar, kurang makan. Di tengah keadaan yang demikian, ia teringat akan pekerja-pekerja ayahnya yang diperlakukan dengan baik dan diberi makan dengan cukup. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dengan tekad mengakui kesalahan dengan mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Saudara-saudara, ia tidak hanya berpikir seperti itu, tapi ia bertindak. Ia bangkit dan pulang ke rumah ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Lalu si ayah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Si ayah berlari mendapatkan si anak, merangkul dan mencium si anak. Sekalipun si anak berkata bahwa ia telah berdosa dan tidak layak
jadi anak si ayah, siap untuk dijadikan orang upahan si ayah. Namun si ayah tetap menerimanya sebagai anaknya, bahkan menyuruh hamba-hambanya memberi jubah baru pada si anak bungsunya, dan menyuruh hamba-hambanya menyembelih anak lembu untuk dimasak buat merayakan kepulangan si anak bungsunya. Si ayah menyebut anak bungsunya sebagai orang yang sudah mati dan kembali hidup, sebagai orang yang hilang dan didapatkan kembali. Itu sikap ayahnya. Tapi bagaimana sikap saudara laki-lakinya, si anak sulung, ketika ia tahu adiknya kembali dan apa yang dilakukan ayahnya bagi si adik? Ia tidak mau masuk rumah. Ia marah. Si ayah yang keluar dan bicara dengan dia. Apa yang dikatakan oleh si anak sulung kepada ayahnya itu terdapat di dalam Injil Lukas 15 ayatnya yang ke-29 dan ke-30, di mana si sulung berkata, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Bisa bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi? Dan berita apa yang mau disampaikan kepada kita melalui tema dua saudara laki-laki ini? Paling tidak mari kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang berlawanan keadaannya dengan kita. Dan kita cenderung membandingkan diri dengan mereka. Dan ketika kita membandingkan diri, kita bisa merasa diri lebih baik dari orang yang kita bandingkan. Entah siapa dia. Dan kita bisa menganggap, kok dia bisa lebih baik keadaannya dari saya. Dan orang bisa menganggap Allah lebih baik pada orang yang kurang baik daripada kepada kita yang lebih baik. Dalam pengalaman demikian, saudara-saudara, jangan mencontoh si sulung yang marah, merasa dan menganggap ayahnya memperlakukan dia tidak adil, lebih menyayangi si bungsu. Tapi mari kita belajar memahami apa yang dikatakan si ayah kepada si sulung yang terdapat di Lukas 15 ayat 31 dan 32, di mana si ayah berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan ada orang yang menurut kita tidak baik,
orang yang melakukan kesalahan bahkan berdosa, tapi ia bertobat dan Allah memberinya yang baik kepadanya. Allah merangkulnya. Jangan kita iri hati. Jangan kita tidak senang pada yang bersangkutan yang mendapat yang baik dari Allah. Apalagi jangan kita marah kepada Allah, Bapa Sorgawi kita, yang menyambut orang yang bersalah dan berdosa yang bertobat. Tapi bersyukurlah bersama Allah yang memberi yang baik pada orang yang bertobat. Bersyukur bila ada orang yang bertobat seperti si bungsu yang mau berubah. Orang yang bertobat adalah orang seperti orang mati yang kembali hidup, dan seperti yang hilang yang didapatkan kembali. Saudara-saudara, bukan hanya orang lain yang bisa bersalah dan bertobat yang membuat Allah bersukacita. Keadaan demikian bisa juga menimpa kita. Tidak ada di antara kita yang kebal terhadap kesalahan dan berdosa. Ketika kita sadar melakukan yang salah, sadar kita berdosa, belajarlah dari si bungsu, bertobat dan tinggalkan yang salah, kembali ke jalan Allah. Pasti kita akan diterima oleh Allah dengan sukacita, dan sukacita dari Allah akan melimpah juga kepada kita. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan dengan tema 2 saudara laki-laki. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang baik, yang berkenan mengampuni anak-anak-Mu yang bersalah, anak-anak-Mu yang jatuh dalam dosa. Kau bangkitkan, Kau ampuni, Kau terima dengan sukacita. Ya Allah Bapa Sorgawi, terimalah kami semua yang hadir dalam persekutuan doa pagi ini. Ampuni kesalahan kami, mampukan kami untuk meninggalkan jalan yang salah, untuk bertobat, untuk hidup di jalan-Mu. Bapa di sorga, ampuni kami ketika kami suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan ampuni ketika kami merasa orang lain diperlakukan lebih baik oleh-Mu, dan kami menjadi tidak senang, bahkan iri hati. Ampuni kami. Bapa di sorga, beri kami hati yang gembira ketika kami menyadari ada orang yang bersalah dan bertobat serta kembali kepadamu. Tolonglah kami semua untuk boleh meninggalkan jalan hidup kami yang tidak berkenan padamu. Mampukan kami seperti si anak bungsu yang meninggalkan jalannya yang salah, mengakui di hadapan bapaknya, dan bersyukur karena Engkau ya Allah bersedia menerima kami. Sempurnakanlah hidup kami, topanglah kami, biarlah kami boleh hidup bersama dengan siapapun di dalam kerukunan. Biarlah kami boleh hidup bersama dengan saudara-saudara kami yang manapun juga, untuk bersama memuliakan nama-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, dan kami serahkan doa ini buat kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, saudara-saudara,
Sampai ketemu lagi lain kali. Tuhan memberkati kita semua.